Selamat sore teman-teman. Terima kasih sebelumnya mau meluangkan waktunya untuk penyuluhan tentang dagu sibu hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu tentang dagu sibu apa belum? Belum tahu. Belum tahu. Ya udah, kalau belum tahu, ini kami mau nayangin video dulu. Tolong dilihat ya teman-teman. Jadi tadi akan dagu sibu ya teman-teman. Ya dagu sibu itu yang pertama adalah dada itu dapatkan. Jadi kalian itu kalau mendapatkan obat atau membeli obat itu harus di tempat yang resmi. Biasanya kalau teman-teman itu beli obat di mana ya kira-kira? Di toko. Di toko, maksudnya di toko itu di warung gitu ya, di dekat rumah atau gimana? Iya, di dekat rumah. Tapi pernah beli sebelumnya pernah beli di apotek atau belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita mau beli obat itu kalau bisa kita beli di apotek atau di toko-toko yang udah resmi kayak di Mendapatkan obat itu selain di apotek itu bisa di klinik, puskesmas sewaktu kita periksa. Jadi sebisa mungkin itu kita mendapatkan obat itu yang mungkin terjamin buat keamanannya, buat yang kita konsumsi itu bahwa itu aman. Salah satunya seperti ya di apotek tadi. Ya gitu ya teman-teman. Terus ini kita mau lanjut yang Mana? Ini yang kedua ya teman-teman. Ini ya teman-teman, untuk yang gunakan, ini gunakan obat sesuai petunjuk atau aturan yang terdapat
terdapat di dalam kemasan obat. Misalnya kayak ada dosisnya, itu harus sesuai yang diresepkan sama dokter. Terus kalau untuk aturan pakainya bisa 3 kali sehari atau 1 kali sehari, itu sesuai yang dituliskan sama dokter. Dan juga ada lama penggunaan, yaitu jangka waktu penggunaan obat atau dalam beberapa lama obat dikonsumsi. Misalnya obat paracetamol diminum saat nyeri saja, atau untuk antibiotik itu bisa diminum sampai habis. Tuh, jadi untuk aturan pakaiannya nanti bisa juga di kemasannya kan udah ada. Nanti kita juga harus memperhatikan aturan pakai yang di situ gitu. Sama contoh untuk obat antibiotik itu kan harus dihabiskan. Sebisa mungkin kita itu harus menghabiskan, karena kalau nggak dihabiskan itu bisa menyebabkan resistensi. Apa sih resistensi itu? Resistensi itu jika jika diberi obat yang sama seperti itu tadi itu nggak bisa mempan, sembuh, nggak mempan, nggak ada efeknya. Jadi sebisa mungkin obat antibiotik itu emang harus dihabiskan. Biasanya teman-teman kalau minum obat itu udah sembuh baru dihentikan atau harus sesuai ya emang aturannya kalau antibiotik itu harus dihabiskan. Biasanya teman-teman itu gimana? Sudah sembuh baru berhenti. Jadi itu salah ya teman-teman, kalau antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi kalau aturannya 3 kali sehari, itu ya diminum 3 kali sehari rutin selang waktu 8 jam sampai obatnya itu habis. Kalau sudah sembuh itu tetap diminum sampai obatnya itu habis. Gitu, berarti antibiotik itu pengecualian harus habis. Jangan dihentikan kalau udah sembuh gitu ya teman-teman. Nah, ini kita mau lanjut lagi, yaitu C. Nah, ini tadi kan yang ketiga ada simpan. Simpan itu berarti tadi seperti yang dijelasin di video, kita tuh juga harus menyimpan obat-obat kita itu sesuai dengan aturannya juga. Kadang kan kita kan kalau menyimpan obat itu tinggal disimpan aja di meja atau di mana gitu ya. Nah, ini tuh harus pas juga. Misal kalau obat-obatan ditaruh di kotak obat atau di suhu ruang biasa gitu. Terus ada lagi kayak insulin. Lah, insulin itu kan biasanya ada yang di suhu ruang atau mungkin di kulkas. Nah, di kulkasnya itu bisa di freezer atau enggak ya? Di kalau insulin itu biasanya kan di kulkas, tapi jangan di freezer gitu. Tuh, Terus kalau insulin itu kan sebelum digunakan itu di kulkas. Kalau setelah digunakan itu bisa di suhu ruang. Kemudian untuk disimpan itu biasanya teman-teman nyimpan obat di mana? Biasanya cuma ditaruh di meja. Nah, itu salah ya teman-teman. Ya nggak apa-apa sih ditaruh di meja. Yang penting kan terhindar dari jangkauan anak-anak, terhindar dari cahaya matahari, sinar matahari langsung. Atau tempat-tempat lembab itu nggak boleh. Sebisa mungkin menyimpan obat itu terhindar dari jangkauan anak-anak. Semisal di atas meja kan biasanya anak-anak itu masih bisa ngambil gitu ya, ngambil obatnya. Jadi kita bisa disimpannya di atas lemari atau di atas kulkas lah, yang mungkin anak-anak itu nggak bisa ngambil dan terjauh dari terhindar dari sinar matahari. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk penyimpanan obatnya juga harus diperhatikan untuk suhu penyimpanannya juga ya. Nah, sebelum kan kita dapat obat itu kita harus tahu, nggak asal minum juga sih. Kita menjadi orang yang, maksudnya kan banyak orang awam yang nggak tahu tentang obat. Kita juga cari tahu, teman-teman cari tahu ini obat apa, disimpannya di mana, supaya kita mengonsumsi itu nggak salah dan tepat apa yang sama penyakit yang kita rasakan, yang alami gitu. ya teman-teman, ini kita lanjut lagi yang
Astaga. Untuk yang terakhir tadi kan buang. Jadi kita sebelum ngebuang, sebelumnya aku mau tanya, teman-teman itu kalau mau ngebuang obat itu biasanya gimana? Langsung dibuang gitu aja. Langsung dibuang di Biasanya di tempat, pinggir jalan. dibuang di tempat sampah langsung gitu ya? Iya. Itu sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya itu ada cara membuang obat yang benar ya, seperti yang di video tadi. Kita itu sebelum membuang obat, hilangkan label di kemasan itu, kemudian kalau bentuk bentuk obatnya kapsul atau tablet itu bisa di digunting dulu, dilepas dari kemasannya, harus dihancurkan. Setelah dihancurkan, kemudian bisa dilarutkan dengan air baru dibuang atau ditaruh di plastik, diberi tanah, baru dibuang itu boleh. Dan untuk obat yang cair seperti sirup-sirup itu dilarutkan dengan air, baru dibuang di saluran air, pembuangan air gitu. Terus baru kan untuk yang untuk antibiotik itu kemasannya sebisa mungkin dilepas ya, karena itu dilepas dari wadah karena obat yang antibiotik obat keras. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kita itu menggunakan obat itu juga ada aturannya. Terus tadi yang buang itu harus sesuai. Nah caranya ya tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau mau buang antibiotik itu juga ada cara khususnya. Terus tablet juga harus dihancurin terlebih dahulu ataupun kapsul harus dihancurin terlebih dahulu. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Nanti bisa disalahgunakan mungkin ya untuk orang-orang yang itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau apa yang ingin ditanyakan? Sudah. Ini nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan obat itu pastikan ya obatnya itu nggak rusak, kemasannya aman, sama nggak kelewat kedaluarsa. Ya itu. Terus kalau teman-teman gitu misal males beli obat ke apotek atau ke tempat-tempat resmi kayak klinik gitu itu kalian tuh juga bisa ada aplikasinya kan. Misalnya ada di online online pembelian obat kan juga banyak sekarang. Nah, kalian bisa gunakan itu. Nah, itu juga harus akun yang resmi gitu. Kalau kalian malas ke apotek. Jangan beli sembarangan di warung karena kan kita nggak tahu ya di warung itu cara penyimpanannya gimana untuk terus habis itu mereka juga nggak ngasih kayak edukasi sebelum kita menggunakan obat kan juga nggak tahu tuh. Kita kalau mau beli cuman beli nggak edukasi aturan pakai, efek sampingnya gimana, ini untuk obat apa gitu. Sama apa ya? Buat kadang kan kalau di warung itu kita pasti orang yang jaga warung nggak mungkin kayak yang di apotek ditaruh di tempat yang aman, yang gini-gini yang harus di kulkas. Pasti kan sembarang di tempat. Mungkin obat itu bisa aja terkena sinar matahari yang membuat obatnya rusak ya. Nanti nggak maksimal untuk menyembuhkan kita. Terus tadi yang gunakan juga jangan lupa teman-teman kalau gunakan obat itu selalu baca aturan pakainya. Pokoknya dibacalah itu kandungannya atau aturan pakainya yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Etiketnya juga. Gitu. Jangan sembarangan juga untuk meminum obat, apalagi obat-obat keras atau obat yang sudah diberi kepada dari dokter gitu, jangan sembarangan. Kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini penjelasan dari kita. Terima kasih ya teman-teman udah mau meluangkan waktunya buat
penyuluhan yang Dagu Sibu. Itu saja dari kami, teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Ya, sama-sama. Sore.